Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Di kesempatan sore ini Allah Ta'ala memberikan kita kemudahan untuk bisa belajar bareng melalui online. Dan insya Allah kita akan mengangkat tema kunci istiqomah bagi kaum hawa atau bagi para wanita. Dan insya Allah kita akan membahas dengan mengacu kepada dalil yang ada. Karena kita tahu bahwasanya bimbingan untuk menjadi orang yang baik telah disajikan oleh Nabi SAW dengan sangat lengkap bagi mereka yang mau membacanya. Ustaz, suaranya tidak terdengar. Ke mute. Kita akan belajar tentang bagaimana menjadi manusia yang istiqamah, terutama bagi para ummahat, dengan mengambil pelajaran dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Karena kita tahu bahwa bimbingan yang diberikan oleh syariat sudah sangat lengkap. Sehingga bagi mereka yang berusaha untuk membacanya, dia akan bisa mendapatkan banyak sekali pelajaran yang ada di dalamnya. Termasuk diantaranya adalah pelajaran untuk bisa menjadi manusia yang ideal. Baik, kali ini saya sediakan sedikit catatan dan artikel barangkali bisa dijadikan sebagai acuan. Kiat istiqamah bagi muslimah. Menjadi hamba yang istiqamah bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Minimal adalah istiqamah sebagai seorang muslim dan muslimah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Jangan sampai kalian mati illa wa antum muslimun, kecuali kalian menjadi seorang muslim. Di sinilah kita bisa memahami bahwa istiqamah itu bertingkat. Istiqamah bertingkat. Ada istiqamah tingkatan yang paling istimewa, tingkatan tertinggi. Inilah istiqamahnya para nabi. Istiqamah para nabi. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk istiqamah. Sebagaimana yang Allah taala firmankan dalam Al-Qur'an, "Fastaqim kama umirt." Lakukanlah istiqamah kama umirta, sebagaimana kau diperintahkan. Sehingga Rasulullah SAW juga diperintahkan untuk istiqamah. Di surat Hud ayat 112 Allah mengatakan, "Fastaqim kama umirt." Istiqomahlah kamu kama umirta, sebagaimana kamu diperintahkan. Sehingga kita diperintahkan untuk istiqomah sebagaimana Nabi Muhammad SAW juga diperintahkan untuk istiqomah. Dan tentu saja istiqomah kelas para nabi berbeda dengan istiqomah kelas manusia biasa. Inilah istiqomah tingkat tertinggi. Dan ada istiqomah minimalis. Istiqomah minimalis adalah istiqomah jadi muslim. Dan ini yang dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah taala berfirman, qala ta'ala, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian mati kecuali kalian dalam kondisi sebagai seorang muslim. Sehingga minimal kamu dalam keadaan Islam sampai mati. Karena ini syarat untuk bisa mendapatkan surga. Sehingga istiqamah minimal ini adalah istiqamah syarat untuk bisa dapat surga.
Di bawah ini orang akan melakukan atau orang tidak akan bisa mendapatkan surga. Kalau sampai dia melepas status dirinya sebagai seorang muslim, atau dia melakukan perbuatan yang menyebabkan Islamnya hilang, seperti berbuat syirik atau aneka kemaksiatan, kekufuran yang lainnya, maka berarti dia tidak melakukan istiqomah minimalis sehingga Islamnya akan hilang. Selanjutnya, untuk bisa istiqomah yang lebih bagaimana? Tentu saja kalau perjuangan manusia hanya sebatas istiqomah minimalis, ini beresiko. Kamu jangan berada di tepi. Karena siapa yang berada di tepi, dia sensitif untuk terjatuh. Kau harus agak ke tengah. Karena orang yang dia bisa ke tengah, dia akan bisa lebih aman. Tapi kalau manusia itu selalu berada di tepi, itu berbahaya. Nah, disinilah kita mendapatkan pelajaran bagaimana caranya muslimah yang mungkin mereka punya ujian tersendiri, yang berbeda dengan ujian yang dialami oleh lelaki untuk bisa menjadi manusia yang istiqomah. Wanita itu cenderung bengkok. Dan realita ini disampaikan oleh Nabi SAW dalam beberapa hadis. Di antaranya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah mengatakan, Innal mar'ata khuliqat min dila'. Sesungguhnya wanita diciptakan min dila'in, dari tulang rusuk. Lan tastaqima laka ala tariqatin. Dia tidak akan bisa istiqamah di atas satu jalan sesuai dengan keinginanmu. Baik, coba kita ganti di sini. Wanita diciptakan dari tulang rusuk. Dia tidak akan bisa istiqamah sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Fa in istamta'ta biha wa biha iwaj. Kalau kau mengambil manfaat darinya, artinya membersamai istrimu. Istamta'ta biha wa biha iwaj. Engkau akan tetap menikmatinya, membersamainya dalam keadaan ada bengkok pada dirinya. Wa in dhahabta tuqimuha. Dan jika engkau memaksanya untuk menjadi lurus, kasartaha, engkau akan mematahkannya. Wa kasruha talakuha, dan mematahkannya adalah dengan cara menceraikannya. Sehingga kalau terlalu keras kepada istri, kepada wanita, pokoknya harus nurut 100% dengan suaminya, gak kuat kehidupan itu. Pasti akan putus nanti hubungan. Demikian disebutkan dalam hadis muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim, di mana Nabi SAW menceritakan tentang realita yang ada pada kaum Hawa. Beliau menyampaikan wanita itu diciptakan dari tulang rusuknya Adam. Dan karakter tulang rusuk itu bengkok. Maka ini memberikan isyarat. Ya seperti itulah karakter wanita. Dia bengkok. Makanya kalau mencari lelaki yang sempurna, banyak. Nabi SAW pernah mengatakan, Kamala minar rijali kathirun. Lelaki yang sempurna itu banyak. Walam yakmul minan nisa. Sementara wanita yang sempurna tidak ada selain Asiyah imra'atu Fir'aun dan Maryam bintu Imran. Lelaki yang sempurna yang jumlahnya banyak itu siapa saja, Pak? Para nabi, itulah lelaki yang sempurna. Yang jumlahnya demikian banyak. Dan banyak juga orang-orang saleh di bawah para nabi. Seperti Luqman misalnya, yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Contoh yang lain, Raja Dzulqarnain. Contoh yang lain, lelaki saleh yang ada di zaman Musa yang menjadi pendukung Musa. Kemudian juga beberapa lelaki saleh yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Mereka adalah manusia-manusia yang baik dan sempurna. Dari sisi kepribadian, akhlaknya, ilmunya, ketakwaannya, waraknya, dan seterusnya. Tapi kalau wanita jarang. Karena dominan wanita mengalami bengkok. Dan ternyata pangkal bengkoknya ada di atas. Di atas yang mana? Kita lihat hadis berikut ini. Rasulullah SAW mengatakan, Istausu bin nisa.
berusahalah untuk berbuat baik kepada istrimu. Fa innal mar'ata khuliqat min dila. Karena wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna a'waja syai'in fid dila a'lahu. Dan bagian tulang rusuk yang paling bengkok adalah paling atas. Dan ini mengisyaratkan bahwa dari sekujur badan wanita, yang paling gampang berbuat maksiat adalah anggota badan atas, lisan. Itulah lisan. Sehingga Rasulullah SAW memberikan isyarat, yang paling bengkok yang atas. Maksudnya adalah lisannya itu yang paling bengkok, yang paling susah untuk ngomong benar, yang paling susah untuk diatur, paling susah untuk menghindari ghibah dan seterusnya. Fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu. Kalau kau paksa dia untuk lurus, kau akan mematahkannya. Wa in taraktahu lam yazal a'waj. Tapi kalau kau biarkan istrimu seperti itu, akan terus bengkok. Fastausu bin nisa'i khaira, maka berbuat baiklah kepada para wanita. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Artinya posisi penyimpangan yang terjadi pada wanita, penyebabnya adalah karena dia tidak bisa jaga lisan. Taib. Prestasi itu ada dua. Jadi manusia berprestasi itu ada dua. Satu adalah memperbanyak amal dan kebaikan. Yang kedua, menjauhi semua yang dilarang. Coba Anda nanti bisa tulis ya di kolom komentar antara 1 dan 2. Ini kira-kira yang lebih sulit yang mana? Kalau misalnya ada orang ingin menjadi manusia berprestasi, memperbanyak amal soleh, ataukah menjauhi apa yang dilarang oleh agama? Anda bisa tulis, kira-kira mana yang lebih berat? 1 atau 2? Baik, coba lihat jawabannya di kolom komentar. Tidak ada yang jawab di kolom komentar. Dominan 2. Dominan 2. Jadi kita mengakui bagian ini lebih berat. Nomor 2 lebih berat daripada nomor 1. Kenapa? Untuk bisa ini banyak yang berhasil. Rajin sholat, rajin puasa, rajin tahajud, rajin dzikir, rajin. Banyak yang berhasil. Tapi giliran dia dilarang A, dilarang B, dilarang C, seperti terkekang. Sehingga dia merasa dirinya terkekang, dirinya keberatan. Ini nggak boleh, ini nggak boleh, nggak boleh. Akhirnya dia lebih banyak gagal di poin nomor 2 daripada yang pertama. Dan di sini ternyata muncul karena bahaya lisan. Jadi kegagalan wanita untuk bisa mendapatkan prestasi bukan karena mereka kurang kebaikannya, tapi ternyata karena mereka banyak melanggar yang dilarang. Terutama untuk urusan lisan. Disitulah peringatan yang diberikan Nabi SAW. Wa inna waju syai'in minad dila a'lahu. Dan bagian yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah atasnya. Maksudnya adalah tulang rusuk yang paling atas, isyarat itu adalah lisan. Tayyib. Dan memang kelemahan itu adalah bawaan lahir. Maksudnya gimana Pak? Yaitu gawan bayi, gimana lagi? Wanita siapapun pasti punya karakter seperti itu. Artinya Anda punya tantangan yang lebih berat untuk bisa berjuang di posisi bagaimana caranya agar bisa menjadi orang yang minimal menghalangi potensi maksiat tadi. Minimal menghalangi potensi bengkok tadi lebih besar. Dari Abdullah bin Umar, Nabi SAW pernah bersabda,
Wa ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin aghlaba li dhi lubbin minkunna. Qalat ya Rasulullah, wa ma nuqsanul aqli wad din. Aku tidak pernah melihat ada kaum yang kurang akal dan kurang agamanya, namun mampu mengalahkan lelaki yang berakal sehat melebihi kalian, wahai para wanita. Lalu ada yang bertanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan kurang akal dan kurang agama itu? Anda mengakui atau tidak? Sebagian wanita kadang keberatan dengan hati seperti ini. Kok Islam menyudutkan banget sama wanita? Ini yang menyampaikan Nabi SAW, yang gak mungkin salah, dan hadisnya sahih, riwayat Muslim, Abu Dawud, dan yang lainnya. Diterima dulu, jangan dikomentari, dan jangan ditolak, karena ini adalah sabda Rasulullah SAW. Beliau ngasih penjelasan. Sahabat yang bertanya ini, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan kurang akal dan agama itu? Mereka tidak protes, cuman mereka ingin tahu sisi kekurangan akal dan sisi kekurangan agama itu ada di mana. Kemudian Nabi SAW memberikan jawaban, amma nuqsanul aqli, adapun kurang akalnya, salah satunya ditunjukkan, fasyahadatu mra'ataini ta'dilu syahadata rajulin. Persaksian dua wanita itu sebanding dengan persaksian satu laki-laki. Jadi 1 banding 2. Fahadha nuqsanul aqli, inilah kurang akal. Wa tamkuthul layali ma tusalli wa tuftiru fi Ramadan. Ketika dia haid, dia enggak salat beberapa hari. Dan dia tidak berpuasa Ramadan karena haid. Fahadha nuqsanud din, dan itu kurang agama. Sehingga kalau dari sisi kuantitas, wanita tidak mungkin bisa menyamai lelaki dalam masalah kuantitas agama, kuantitas ibadah, karena wanita pasti mengalami haid dan nifas. Namun, satu hal yang perlu dipahami. Anda garis bawahi bagian ini. Sungguh, apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, di mana beliau menyebutkan kekurangan wanita, bukan untuk tujuan merendahkan kaum Hawa. Bukan untuk tujuan merendahkan wanita. Terus tujuannya apa? Namun agar Bani Adam memahami keterbatasan mereka. Artinya, kok kayak gitu? Ya mohon dimaklumi, itu perempuan. Kok seperti itu? Ya mohon dimaklumi, itu wanita. Yang dikatakan oleh Allah, ada sisi kekurangan agama dan sisi kekurangan akal. Kekurangan itu pasti melekat pada diri Anda. Sehingga bicara untuk menuju kepada kesempurnaan, wanita tidak sebagaimana prestasi yang dimiliki oleh lelaki. Tapi minimal adalah tadi, di bagian pelanggaran itu jangan diperbanyak. Sehingga kalau tidak bisa memperbanyak kebaikan, maka jangan melanggar yang dilarang. Jaga baik-baik bagian ini. Karena prestasi wanita ternyata ada di bagian yang kedua. Selama dia bisa menghindari apapun yang dilarang oleh agama sebisa mungkin, itulah prestasinya. Karena itu, Anda lihat ini ya. Saat Nabi SAW menjelaskan ibadah wanita untuk bisa mendapatkan surga, Nabi SAW pernah mengatakan, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Idza shallatil mar'atu khamsaha. Kalau wanita bisa menjaga salat 5 waktu. Selanjutnya, wasamat syahraha, dan bisa berpuasa Ramadan, menjaga puasa Ramadan. Menjaga puasa Ramadan itu pas Ramadan dia puasa, ketika haid dia segera bayar qadha Ramadan. Jangan sampai ditunda hingga masuk Ramadan berikutnya. Wa hafizat farjaha, dan dia bisa menjaga kehormatannya. Wa ata'at zaujaha, dan dia tunduk kepada suaminya, dia taat kepada suaminya. 4 syarat. Jaga salat 5 waktu, jaga puasa Ramadan, jaga kehormatan, taati suami. Qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Maka si wanita ini dipersilahkan oleh malaikat.
Ibu mau masuk surga dari pintu mana, silahkan. Dikasih pilihan yang luar biasa. Ibu mau masuk surga dari pintu mana? Silahkan. Baik. Yang mau kita lihat di sini adalah bahwasanya 4 amalan ini sifatnya adalah amalan terbatas. Amalan terbatas itu artinya semuanya bisa dilakukan dalam rumah. Sehingga prestasi wanita itu bukan memperbanyak ceramah di luar, bukan membuat karya dalam bentuk kitab atau buku, bukan dalam bentuk dia berjihad, berperang, tapi prestasi wanita itu lebih di dalam. Sehingga syariat menyadari keterbatasan mereka, maka tugas mereka terbatas di dalam, bukan di luar. Nah, prestasi yang tugasnya di dalam ini artinya bentuknya bukan memperbanyak ibadah, tapi bentuknya adalah bagaimana dia bisa menghindari larangan. Maka jika ingin menjadi wanita berprestasi, pastikan poin 2 ini Anda jaga baik-baik. Nah, sekarang kita lihat pelanggaran yang pertama adalah berkaitan dengan masalah lisan. Maka tips istiqomah untuk yang pertama adalah jaga lisan. Ini berlaku bagi semua, baik laki maupun perempuan. Tapi mungkin perempuan perlu lebih kuat untuk menjaga diri. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda, "Idza asbaha ibnu Adam, fa innal a'dha'a kullaha tukaffirul lisan." Apabila anak Adam memasuki waktu pagi, maka seluruh anggota tubuhnya menundukkan diri kepada lisan. Tukaffiru bima'na takhda', menundukkan dirinya kepada lisan. Fataqul, maka seluruh anggota badan tadi mengatakan, ini terjadi setiap pagi ya. Aku kok gak dengar, Pak? Ini hal gaib. Tangan bicara sama lisan. Anggota badan kita yang lain, mereka semuanya menyampaikan ke lisan. Apa yang mereka sampaikan ke lisan? Ittaqillaha fina. Bertakwalah kepada Allah untuk urusan kami. Fa innama nahnu bika. Karena sesungguhnya kami tergantung kepadamu. Wahai lisan, kami ini bergantung kepadamu. Fa in istaqamta, istaqamna. Kalau kau lurus, kami bisa lurus. Wa ini wajajta, tapi kalau kamu bengkok, wajajta, wajajna. Kalau kau bengkok wahai lisan, nanti kami ikut bengkok. Masya Allah. Disampaikan oleh Rasulullah SAW sebagai peringatan bagi seluruh umat manusia akan bahaya lisan. Ternyata dia yang menentukan istiqomah dan bengkoknya anggota badan yang lain. Sehingga ketika lisan ini lisan yang lurus, ngomongnya benar, rajin dzikir, dia hanya menyampaikan yang benar-benar saja, dan dia hindari semua kalimat-kalimat yang bermasalah, maka nanti yang lain akan ikutan seperti itu. Anggota badan yang lain akan ikutan, mendukung sebagaimana lurusnya lisan. At-Tibi pernah mengatakan, li'annal lisan turjumanul qalbi. Karena lisan itu penerjemah hati. Wa khalifatuhu, dan mewakili hati, fi zahiril badan, di area lahiriah, di area yang nampak dari seseorang. Sehingga apa yang diucapkan oleh seseorang kurang lebih seperti itulah isi hatinya. Maka saat Anda ngomong apapun, kurang lebih seperti itu isi hatinya. Sehingga kita bisa membaca isi hati orang lain sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Nah, itulah makna dari hadis, sebagaimana keterangan At-Tibi. Dan sekarang karya lisan itu bisa bentuknya ucapan, bisa bentuknya tulisan.
Boleh kita sebut seperti inilah karya lisan. Sehingga pelampiasan orang ketika dia ingin mengungkapkan isi hatinya bisa dalam bentuk apa yang dia ucapkan, bisa juga dalam bentuk apa yang dia tuliskan. Saat dia menulis sesuatu, dia tulis di medsos, dia tulis di grup WA, dia tulis di sini, ya kurang lebih ini sepadan. Maka isi dari medsos kamu adalah penampakan dari hatimu. Apa yang dia bicarakan, apa yang dia sampaikan, sejatinya itulah yang tersimpan dalam hatinya. Dalam kondisi normal, di sini, kondisi manusia. Di sana ada kondisi normal. Dalam kondisi normal, orang bisa tenang. Manusia bisa lebih tenang. Tapi ketika terjadi fitnah, barulah di sini ada respon. Maka orang kelihatan aslinya di sini. Manusia kelihatan aslinya di sini. Kalau lagi normal, biasa saja dia. Nggak ada masalah. Begitu ada fitnah, fitnah yang dimaksud adalah aneka ujian apapun. Ya. Aneka ujian apapun. Baik yang menimpa pribadi maupun yang menimpa orang lain, disinilah baru ada respon. Saat sebuah keluarga, suaminya baik-baik saja, interaksi dia dengan istrinya baik-baik saja. Mungkin tidak ada gejolak apapun dalam batin wanita ini, dan pernyataan dia, ungkapan dia normal. Karena dia dalam kondisi normal, dia sedang tenang. Tapi ketika ada masalah keluarga, ya, dia lagi berantem dengan suaminya, atau ada masalah dengan yang lain, barulah gejolak hati itu muncul. Nah, saat hati bergejolak muncul, tulisan dan lisan itulah mewakili hatimu. Ada orang yang terlalu responsif, sehingga kemana-mana dia curhat, kemana-mana dia ngomong gak karuan. Karena hatinya sedang kacau. Tapi ketika ada orang yang lebih tenang, dia bisa nahan diri. Hati bisa teriak, tapi lisan dia kekang. Saat lisan itu dia kekang, maka lebih aman. Sehingga di sini saat ada gejolak hati, di posisi inilah terkadang lisan atau tulisan akan lebih sensitif untuk bermain. Maka perlu dijaga ini. Termasuk juga fitnah yang berkaitan dengan orang lain. Contohnya apa, Pak? Berita viral ya, mengenai Ustadz A, mengenai Ustadz B, gatel pengen ikut komen. Kalau nggak ikut komen ya minimal nonton komen. Kemudian ikut menikmati komen. Atau dia bahkan bikin status yang baru di medsos dia sendiri. Disebabkan karena dia nggak betah, nggak kuat ketika melihat sebuah fenomena. Bagi mereka yang sabar, mereka akan bisa bertahan. Sehingga orang akan jadi ketahuan aslinya saat dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini makna dari firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ankabut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia akan dibiarkan untuk mengatakan amanna, kami beriman, wa hum la yuftanun, sementara mereka tidak diuji. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu, fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu, sehingga Allah tahu siapa yang jujur imannya, wa la ya'lamanna al-kadzibin, dan siapa orang yang pendusta. Nah, dalam interaksi yang terjadi di antara manusia, misalnya A berinteraksi dengan B, terjadilah interaksi. Saat terjadi interaksi ya, antara A dan B, dalam kondisi normal gak ada masalah. Begitu ada
gejolak. Nah, ketika ada gejolak, disinilah sedang diuji siapa yang lebih tidak tahan menjaga lisan, dan siapa yang lebih betah, lebih tahan, sabar menjaga lisan. Pemenangnya ada di situ. Ya mungkin lisannya bukan lisan ngomong, tapi mungkin pakai tulisan WA, pakai tulisan di medsos dan seterusnya. Nah, di sini lisan bergejolak. Karena berawal dari gejolak batin tadi. Ada masalah A, ada masalah B, akhirnya gak karuan. Ini bisa terjadi antara individu dengan individu, atau individu dengan lembaga. Ya, individu dengan lembaga. Terjadi interaksi. Wali santri dengan sekolah misalnya. Ketika gak ada masalah, santai saja. Begitu ada gejolak, ya, entah apapun yang bisa dia keluarkan, ya, untuk misalnya menyudutkan A, menyudutkan B, dan seterusnya. Disitulah lisan bergejolak. Nah, lomba kita adalah lomba sabar jaga lisan. Terutama bagi para wanita yang dikatakan oleh Nabi SAW, di mana potensi paling bengkok adalah lisannya. Sehingga kadang suaminya bisa diam, tapi istrinya gak terima. Suaminya bisa tenang, tapi istrinya komentar. Suaminya oke aja, tapi istrinya yang, dan seterusnya. Ya kurang lebih seperti itu. Baik. Selanjutnya, setelah kita berbicara tentang prestasi yang kedua, yaitu menjaga lisan untuk menghindari maksiat tadi ya. Berikutnya adalah kita beralih ke prestasi yang pertama. Beramal sebisanya. Untuk menjadi orang yang rajin beramal, bagi para wanita mungkin tidak sekuat lelaki. Ya walaupun ada juga banyak wanita yang dia rajin ibadah. Tapi apapun itu dia tetap punya keterbatasan. Baik keterbatasan fisik, keterbatasan karena haid, atau keterbatasan karena malasnya lebih kuat, dan seterusnya. Dan Anda perlu tahu bahwasanya rutin beramal ini akan menjaga hubungan hamba dengan Rabb-nya. Orang akan bisa lebih dekat dengan Allah ketika dia punya rutinitas untuk bermunajat. Karena itu, Anda lihat ini ya. Semua amal bisa selesai. Salat bisa selesai. Puasa bisa selesai. Ada ujungnya. Haji, umrah bisa selesai. Kecuali zikir. Ini tidak ada batas akhir. Sehingga gak ada istilah selesai zikir, gak ada. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan selesai beramal nyambung zikir. Dalam banyak ayat Allah mengatakan, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ. Kalau kamu sudah selesai salat, فَاذْكُرُوا اللَّهَ, perbanyaklah berzikir kepada Allah. Allah juga berfirman, ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ. Kalau kalian sudah menyelesaikan manasik haji kalian, فَاذْكُرُوا اللَّهَ, perbanyaklah mengingat Allah. Allah juga berfirman, wa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsira. Kalau kamu sudah selesai Jumatan, silahkan bertebaran di muka bumi, nyari rizki, dan perbanyaklah mengingat Allah. Sehingga selesai beramal, kita diajarkan untuk zikir. Banyak kali memperbanyak zikir. Dan ini menunjukkan bahasanya zikir itu tidak ada batas akhir. Orang harus terus berzikir. Tujuannya apa, Pak? Karena ketika seseorang itu selalu zikir, maka itu sama dengan menjaga hubungan kedekatan hamba dengan Rabb-nya. Dia menjaga hubungan baik antara hamba dengan Rabb-nya.
Karena itu amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amal yang rutin, meskipun sedikit. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW pernah bersabda, "Saddidu wa qaribu." Saddidu, bersikaplah ideal. Wa qaribu, atau mendekati ideal. Kalau nggak bisa ideal ya minimal berusaha untuk mendekati ideal. Wa'lamu annahu la yudkhila ahadakum amaluhul jannah. Ketahuilah bahwa tidak ada seorang pun di antara kalian yang masuk surga semata karena amalnya. Wa anna habbal a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Dan sesungguhnya amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amal yang paling ajek, yang paling konsisten, wa in qalla, meskipun sedikit. Sehingga bukan masalah kuantitas, tapi yang penting intensitas. Anda rutin, rajin, walaupun sedikit lebih baik. Dan istiqomah seperti ini berat. Terkadang ada wanita yang tidak baca Quran itu berhari-hari, gak kesentuh Al-Quran. Apa gak kosong batinnya? Dia baca saja keberatan, apalagi bicara belajar. Karena dia mungkin lebih banyak waktunya habis hanya untuk kegiatan yang sia-sia, terutama godaan HP itu, Masya Allah. Padahal waktu nyekrol itu kalau dia bisa gunakan untuk baca Quran, mungkin dia bisa baca dalam banyak juz, tapi dia habis untuk nyekrol. Dan mungkin Anda bisa latih ini ya. Sehingga kembali kepada dua prestasi tadi, kita belajar ketika sudah bisa berprestasi menjaga lisan, menjaga yang dilarang, berikutnya adalah memperbanyak kebaikan. Selanjutnya, jangan sampai salah teman. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah memberikan perumpamaan. Mathalul jalisis salih wal jalisis su'. Perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk. Kamathali sahibil misk, seperti penjual minyak wangi. Wakiril haddad, dan seperti pandai besi. La ya'damuka min sahibil miski, imma an tashtariyahu au tajidu riha. Engkau tidak akan luput dari dua kemungkinan ketika kau bertetangga dengan penjual minyak wangi. Kau tidak akan kehilangan dua kemungkinan ketika kau punya teman yang baik. Pertama, kau bisa membeli darinya. Atau yang kedua, setidaknya kau mendapatkan aroma harum darinya. Itulah manfaat teman yang baik. Sehingga saat orang berteman dengan orang baik, ada dua kemungkinan. Pertama, dia ketularan jadi baik. Atau kemungkinan yang kedua, dia mendapatkan pengaruh kebaikannya. Mungkin dia nggak bisa ketularan jadi baik, tapi setidaknya dia mendapatkan pengaruh dari kebaikannya. Sehingga dia mungkin dapat pengaruh dari nasihatnya, atau akhlak baiknya, sikap jujurnya, sikap amanahnya, sehingga dia merasa aman. Temanku ini orang yang amanah, aku cerita apapun gak bakalan bocor, aku titip apapun gak bakalan hilang, aku transaksi apapun tidak bakalan ditipu, karena teman Anda baik. Baik. Sementara teman yang buruk seperti pandai besi, dia bisa membakar tubuhmu atau pakaianmu, atau setidaknya kau akan mencium bau yang tidak sedap darinya, kena asap, ya. Sehingga kalau hendak ketularan jadi buruk, atau minimal mendapatkan dampak buruk. Berteman dengan orang sombong bisa ketularan jadi sombong. Berteman dengan orang yang ujub bisa ketularan jadi ujub. Berteman dengan orang yang orang yang suka gibah bisa jadi punya hobi gibah. Atau minimal Anda jadi korban gibah dia selanjutnya. Maka jangan fokus di penampilan. Yang saya maksud, ya memang ini kasus ya.
Terkadang sebagian muslimah melihat temannya Masya Allah pakaiannya syar'i, yaitu penampilan. Tapi ternyata dia ngasih pengaruh yang gak benar. Sehingga fokuslah pada pengaruh dan perbuatan. Kalau cuma masalah penampilan, mudah untuk ditiru. Tapi kalau dari sisi memberi perbuatan yang baik bagi orang lain, bagian inilah yang butuh perjuangan. Waspada dengan yang suka gosip orang, yang suka menyinggung rahasia orang. Dan ada sebagian ummahat misalnya, dia tahu saja ya, berita tentang ini dia tahu, berita tentang ini dia tahu, berita tentang ini dia tahu. Kayak Menteri Penerangan, dia punya banyak sekali berita tentang ini, berita tentang ini. Punya banyak berita. Kenapa? Orangnya suka kepo. Sehingga ada kasus apa dicari-cari sampai detail dia tahu. Ada kasus apa lagi dicari-cari sampai detail dia tahu. Itu orang yang suka kepo. Tayyib. Saya boleh saran. Saat Nabi SAW sedang mengalami ujian keluarga yang cukup berat, di mana Aisyah radhiyallahu anha sepulang dari perang Muraisi, penaklukan Yahudi Bani Mustalik, beliau dituduh melakukan selingkuh. Dan itu jadi berita viral yang dibesarkan oleh orang munafik. Menyangkut kehormatan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha sebagai putri dari manusia terbaik setelah nabinya sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Bakar, dituduh dengan tuduhan yang sangat keji. Nabi SAW juga beliau belum mendapatkan wahyu dari Allah, sehingga beliau bingung bagaimana harus bersikap. Akhirnya beliau tanya kepada Zainab. Padahal posisi Zainab ini dengan Aisyah dalam kondisi normal saja gak akur. Dalam kondisi normal saja gak akur. Karena kan dua kubu, antara kubu Aisyah, satunya adalah kubu Zainab, di antara para ummahatul mukminin. Rasulullah SAW tanya sama Zainab, "Wahai Zainab, menurut kamu gimana? Apa yang harus saya lakukan?" Apa jawab Zainab? Subhanallah. Beliau menyampaikan, "Ya Rasulullah, inni ahmi lisani wa sam'i." Ya Rasulullah, aku jaga lisan dan pendengaranku. Aku gak ngerti berita viral itu, aku gak kepo, aku gak tahu dan gak mau tahu. Ini menyangkut kehormatan orang lain, sehingga gak nyari-nyari, aku gak mau dengar. Apalagi komentar, aku menjaga lisanku. Aku jaga lisanku dan pendengaranku. Kalau pendengaran saja dijaga, apalagi lisan. Beliau gak mau komentar. Ini kalau mungkin ya wanita zaman sekarang, wah gak usah lama-lama itu. Kayak gitu ngapain dipertahankan? Ini menyangkut kehormatan Anda, udah langsung cut. Itu kalau mungkin wanita zaman sekarang ya. Tapi berbeda dengan apa yang dialami oleh ummahatul mukminin, wanita-wanita salihah. Pada posisi itu beliau justru mengatakan, "Inni ahmi lisani wa basari." Aku jaga lisan, wasam'i dan pendengaranku. Aku gak mau dengar seperti itu. Jadi bisa gak saat ada ya gejolak apa, gesekan apa, atau hal viral apa, terus Anda tahan diri, aku gak mau tahu. Aku gak mau ikutan yang viral. Sehingga jangan kepo, ini ada masalah apa? Katanya sama anaknya ada masalah, katanya sama istrinya ada masalah, katanya sama ini ada masalah. Masya Allah. Apa urusanmu dengan keluarga orang? Ini menyangkut rahasia orang lain, keluarga orang lain. Tapi kadang orang itu kepo. Ada juga orang yang terlalu sibuk memikir dunia gara-gara temannya. Sehingga dia lihat temannya, komunitasnya adalah orang-orang yang berhasil. Ibu-ibu sosialita. Tapi dia gak melihat posisi penghasilan suaminya. Gabung sama yang sosialita tadi. Jika ada komunitas yang membuat Anda menjadi semakin cinta dunia, sudah saatnya Anda untuk meninggalkannya.
Akhirnya terlalu sering membandingkan antara kondisi suaminya dengan suami temannya. Membandingkan antara kondisi yang dialami oleh ini dengan itu. Ada manusia yang punya penyakit BPJS, budget pas-pasan tapi jiwa sosialita. Akhirnya menuntut suami untuk memberikan yang melebihi dari kebutuhan hidupnya. Minta ini, minta ini. Jadi dia hobi nge-gym sejak kapan, Pak? Yaitu kumpul-kumpul sama teman pengajiannya. Sehingga awalnya mungkin diajak, dibayarin. Lama-lama datang sukarela, gantian yang bayarin. Dia tidak melihat dan tidak mengaca kemampuan dirinya. Akhirnya dalam kondisi itu, kemudian dia berusaha untuk maksa suami. Sampai terjadilah perceraian. Gara-gara tuntutan gaya hidup dan orangnya tidak tahu diri. Selanjutnya, yang keempat. Anda harus belajar. Ilmu akan mengajarkan hati untuk jadi lurus. Demikianlah pengaruh dari ilmu bagi hamba. Allah menyebut ilmu itu seperti ruh. Al-Quran Allah sebut dengan sebutan ruh. Wa kadzalika auhayna ilaika ruha. Demikianlah aku wahyukan kepadamu ruh min amrina, dari ketetapan kami. Ruh di situ adalah Al-Quran. Kenapa Al-Quran disebut oleh Allah sebagai ruh? Karena dia menjadi sumber kehidupan bagi batin. Sehingga kita tahu A, kita tahu hukum B, kita tahu hukum C, kita tahu bagaimana beriman kepada Allah, kita tahu bagaimana bertakwa kepada Allah karena membaca Al-Quran. Allah juga berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah di antara hambanya adalah para ulama. Dan seperti ini sudah terbukti. Ternyata kenyataannya, mereka yang serius belajar, batinnya lebih tenang. Anda bisa buktikannya. Sehingga mereka yang ikut program belajar, baik yang online maupun offline, ketika serius, dia fokus di situ. Fokus itu terus. Akhirnya dia gak sempat untuk mikir yang macam-macam tadi, berita-berita viral dia gak sempat. Karena dia terus belajar. Dan ada yang cuman tim hore, ya. Di sini dia menimbulkan riak dan kebisingan, di sini dia bising, di sini dia bising. Kalau kajian ya ikut-ikutan kajian, tapi bising. Sehingga kadang dia ikut kajian tapi mempengaruhi orang lain dengan pengaruh buruk. Ini orang berisik. Maka mereka yang cuman ikut kajian hanya sebatas karena FOMO, ya. Kalau kajian cuman karena FOMO, itu ada kajian, atau ikutan. Hanya karena FOMO. Kalau nggak ikutan, nanti FOMO dia, takut ketinggalan. Akhirnya, ya jadi tren saja dan tidak membekas dalam batin. Maka tidak akan bisa menimbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah para ulama, mereka selalu menjaga aktivitas untuk belajar ilmu agama. Karena mereka meyakini dengan belajar ilmu agama, hidupnya akan selalu terjaga lurus. Ibnu Abbas pernah mengatakan, tadzakurul ilmi lailatan ahabbu ilayya min ihya'iha. Mengkaji dan mendiskusikan ilmu selama satu malam lebih aku cintai daripada menghidupkan malam itu semata dengan ibadah. Jadi kalau semata hanya tahajud dengan orang yang mengkaji ilmu agama, beliau lebih suka yang mengkaji ilmu agama. Mu'adz bin Jabal juga mengatakan, ta'allamul ilma, pelajarilah ilmu. Fa inna ta'allumahu lillahi hasanatan. Fa inna ta'allumahu lillahi hasanatun. Karena dengan belajar ilmu yang ikhlas untuk Allah akan menjadi kebaikan di sisi Allah. Allah jadikan itu pahala. Wa talabahu ibadatun, dan mencari ilmu adalah ibadah. Wa mudzakaratahu tasbihun,
dan mengkaji, mengulang ilmu adalah tasbih. Masya Allah. Sehingga Anda punya catatan, dibaca ulang itu tasbih. Dan nanti Anda bisa lihat pengaruhnya ya. Sehingga Anda lihat di sini. Manusia mikir. Mikir apa? Satu, mikir masalah hidup. Yang kedua, mikir pelajaran. Mikir yang pertama ini akan menurunkan kualitas. Menurunkan kualitas. Mikir yang kedua akan meningkatkan kualitas. Orang yang terlalu sibuk mikir masalah hidup, mikir utang, mikir kerjaan, mikir kehidupan, mikir ini, mikir masalah hidup, gampang stres. Jadi apa lagi? Jadi terlalu duniawi, jadi terlalu ini, karena dia mikir masalah hidup. Tapi kalau orang mikir pelajaran, menghafal, kemudian belajar, memahami, akan meningkatkan kualitas hidup. Baik, sekarang Anda boleh jawab di kolom komentar antara 1 dan 2, mana yang lebih sering Anda lakukan? Mikir masalah hidup atau mikir pelajaran? Ini masalah pribadi ya, kebiasaan pribadi. Dominan 1. Jadi kenyataannya manusia itu begini. Mereka lebih banyak mikir masalah hidup daripada mikir pelajaran. Kalau diajak mikir pelajaran, gak senang dia. Suruh menghafal gak suka, suruh belajar bahasa Arab gak suka dia. Karena dia mikir, gak suka mikir. Makanya sampai ada ungkapan, capek mikir, malas mikir. Maksudnya adalah mikir pelajaran hidup. Mikir pelajaran. Makanya, kalau Anda fokus di sini, Allah berikan keringanan di sini. Sehingga, Ustadz apa nggak punya masalah? Oh, punya masalah. Cuman mungkin tidak begitu tampak. Kenapa mereka yang hafalan Al-Quran fokus di pondok-pondok tahfidz atau yang mereka fokus belajar, dominan mereka hidupnya nyantai saja? Wallahu a'lam. Allah jadikan mereka fokus di mikir pelajaran sehingga kurang mikir masalah hidup. Bukan karena mereka gak punya masalah, Allah ringankan masalah hidupnya. Karena itu Anda bisa buktikan ya, kalau nanti Anda berusaha untuk switch, ini kan sama-sama mikir ya. Cuman saya lebih banyak mikir pelajaran daripada mikir masalah hidup, insya Allah Allah ringankan masalah hidup Anda. Selanjutnya bagian akhir. Sadar posisi yang ingin kami sampaikan di sini. Ada manusia yang diperintahkan untuk taat kepada manusia yang lain. Anak diperintahkan untuk taat kepada orang tua. Rakyat diperintahkan untuk taat kepada pemimpinnya. Termasuk diantaranya adalah istri diperintahkan untuk taat kepada suaminya. Dan Allah jadikan ini sebagai standar wanita solehah menurut Al-Quran. Fassalihatu qanitatun hafidhatun lil ghaib. Wanita solehah adalah wanita yang taat. Taat kepada siapa? Di sini Allah tidak menyebutkan taat kepada siapa. Berarti taat kepada Allah dan orang yang wajib ditaati karena perintah Allah. Suaminya atau orang tuanya. Hafidhatun lil ghaibi. Dan dia punya sifat menjaga sesuatu yang telah Allah jaga. Bima hafidhallah. Lil ghaibi ketika suaminya tidak ada. Dari sinilah Nabi SAW menyampaikan wanita yang mendapatkan jaminan masuk surga. Idza shallatil mar'atu khamsaha. Ketika wanita menjaga salat 5 waktu. Wa shamat syahraha. Menjaga puasa Ramadan. Wa hassanat farjaha. Menjaga kehormatannya. Wa ata'at zaujaha, mentaati suaminya. 4 tugas.
pertanyaan saya, dari 4 ini ya, dari 4 tugas ini, menjaga sholat 5 waktu, menjaga puasa Ramadan, menjaga kehormatan, taat kepada suami sebagai syarat untuk masuk surga, yang paling berat nomor berapa? Boleh disebutkan di kolom chat. 4. Baik, yang paling berat nomor 4. Subhanallah. Itulah ujian Anda. Maka menjadi wanita yang taat kepada suami, it's your challenge. Itu adalah tantangan bagi Anda. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, kami kembalikan ke moderator. Syukran jazakallah khairan Ustadz atas ilmu dan nasihat yang telah disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan Ustadz, menjaga Ustadz dan keluarga serta memberkahi ilmu yang telah diajarkan kepada kita. Baik, Jenamix, insya Allah kita akan memasuki sesi tanya jawab. Minji akan membacakan pertanyaan yang sudah masuk ke WA admin. Yang pertama, Ustadz, saya mau bertanya bagaimana cara taubat dari perbuatan gibah, baik yang disadari maupun tidak disadari. Bagaimana jika menggibahi orang yang tidak dikenal serta lupa bahwa dulu pernah menggibahi siapa saja. Bagaimana taubatnya, Ustadz? Orang yang pernah menggibah orang lain, cara taubatnya, ulama beda pendapat. Pendapat yang pertama, dia harus minta maaf kepada orang yang digibah. Dan pendapat ini pendapat yang lemah, dengan alasan jika dia harus minta maaf, maka nanti akan menimbulkan masalah baru, sehingga sampai mereka mungkin saling bermusuhan, atau ya mungkin orang yang digibah ini nggak terima, akhirnya malah menimbulkan ketegangan di masyarakat. Pendapat yang kedua, tidak perlu minta maaf kepada yang digibah, tapi dia wajib mengembalikan nama baik orang yang digibah itu di majelis yang sama. Nah, ini mungkin agak berat. Sehingga misalnya A menggibah Z di majelis yang ketika itu hadir B, C, D, E. 5 orang, A, B, C, sampai E, menggibah Z. Sudah? Lalu gimana tobatnya mereka berlima ini? Saat mereka kumpul, mereka harus mengembalikan nama baik Z. Tapi Z itu orangnya baik hati, Z itu pernah ini. Sebagaimana dia sempat menyinggung kesalahan Z, berikutnya dia balik. Gimana caranya dia bisa memuji Z di tempat yang sama. Itulah bentuk tobat dari ghibah. Maka mereka yang sudah pernah ghibah bertanggung jawab untuk itu. Nah, selanjutnya untuk orang yang tidak dikenal, insya Allah tidak masalah. Karena Anda tidak mungkin bisa mengembalikan nama baik dia tanpa nyebut nama. Gimana caranya? Karena itu kalau orang yang tidak dikenal, ya Anda mohonkan ampun kepada Allah. Ya Allah, ampunilah setiap orang yang pernah aku ghibah. Ya Allah, berikanlah keberkahan dan kebaikan bagi orang-orang yang pernah aku ghibah, sehingga kita balas dengan doa kebaikan. Semoga itu jadi kafarah, sehingga dia tidak nuntut di yaumil qiyamah kelak. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, pertanyaan kedua. Assalamualaikum, izin bertanya. Saya seorang istri dan ibu. Bagaimana kiat istiqomah sebagai istri yang merasa telah berjalan sendirian? Dulu awal pernikahan 5 tahun, saya dan suami berjalan beriringan dan kami saling mendukung. Tapi setelah 5 tahun pernikahan semuanya berubah, tidak satu visi misi lagi. Saya marah dan kecewa. Suami tidak lagi mendoakan suami saya. Apa yang harus saya lakukan agar saya dan suami bisa berjalan beriringan lagi dan berlayar ke pelabuhan yang sama? Masya Allah, ini pertanyaannya pakai ungkapan yang sulit. Intinya begini, kalau Anda masih suami istri, ya perbaikilah hubungan dengan baik, sehingga sisi masalahnya ada di mana. Kalau tidak bisa diselesaikan berdua, ya minta bantuan orang ketiga. Orang ketiga cari manusia yang amanah, yang kira-kira bisa memberikan nasihat untuk mewujudkan kebersamaan. Dan memang terkadang bisa jadi harus ngalah salah satu. Kalau sekiranya Anda ya masih berharap bisa bersama, ya sudahlah,
di bagian visi misi yang beda tadi, udahlah Anda taruh saja visi misi itu, Anda taruh belakang, Anda ikuti visi misi suami misalnya. Kita beda pendapat di mana? Di bagian ini. Ya sudah, Anda masih berharap ingin bersama suami, ya ikut aja suaminya. Atau mungkin nanti sesekali suami Anda akan ikut kepada Anda. Dan memang tidak semua masalah keluarga itu harus diselesaikan dengan kesepakatan. Sehingga terkadang dibiarkan, ternyata selesai dengan cara dibiarkan. Saya pernah dapat informasi, ada satu orang yang menyampaikan data, lebih dari 63 sekian persen, 63, sekian persen masalah keluarga itu nggak bisa diselesaikan pakai diskusi. Jadi belum tentu, jangan lari dulu, kita kumpul dulu, kita duduk bareng, kita diskusi dulu, kita rembukan gimana menyelesaikan. Belum tentu itu menyelesaikan. Saat Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah radhiyallahu anha sempat terjadi masalah, Ali keluar dari rumah, tidur di masjid. Nabi SAW ketika datang nyari, di mana suamimu? Aina ibnu ammik? Di mana putra dari pamanmu? Kemudian Fatimah mengatakan, laqad ghadabani falam yakil indi. Tadi dia sempat emosi sama aku dan dia tidak tidur siang di sini. Jadi sempat tegang antara Fatimah dengan Ali. Kemudian dia keluar, dicari sama Rasulullah SAW. Dan Masya Allah, Nabi SAW sebagai mertua yang sangat baik, beliau tidak ikut campur. Beliau tidak tanya sama Fatimah, kau punya masalah apa sama suamimu? Coba tanya ke bapakmu, mungkin bapakmu bisa ngasih solusi, padahal beliau seorang Nabi. Beliau tidak menawarkan seperti itu. Dibiarkan, ini masalah anaknya, sudah itu masalah anaknya. Mereka sudah dewasa, berkeluarga, sudah ngerti sendiri bagaimana berkeluarga, sehingga mereka bisa menyelesaikan masalah sendiri. Maka mertua kalau nggak diundang untuk menyelesaikan masalah, jangan ikut terlibat dan ikut campur. Belajar jadi mertua kayak gini kan tidak semua orang bisa. Hal yang sama juga ketika seseorang menjadi anak atau jadi suami istri. Kalau sekiranya dia keberatan untuk menyelesaikan sendiri masalahnya, ya dia bisa undang orang lain. Bisa nggak ikut bantu menyelesaikan masalah saya? Atas kesepakatan dua belah pihak. Kira-kira enaknya gimana? Kita lapor ke ustadz siapa ini? Mungkin salah satunya malu. Ya sudah, kalau bukan ustadz ya ke orang tua atau ke kakak atau siapa. Semoga dengan itu nanti bisa selesai. Dan bisa jadi kadang Anda cuma diam ikuti aja, selesai. Intinya selama itu bukan maksiat, sebaiknya istri ikut sebagaimana yang diinginkan oleh suami, selama tidak merugikan Anda dan bukan kemaksiatan. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana membedakan antara ujian atau cobaan kesabaran dan konsekuensi dari kesalahan diri sendiri, serta bagaimana menyikapi dengan sikap istiqomah? Jazakallah khair Ustadz. Semua hal yang dialami oleh manusia, baik nikmat maupun musibah, itu adalah ujian. Anda sedang merasakan enak, itu ujian. Wanita yang sedang merasakan enak, kadang dia cuman jadi kaum rebahan, scroll. Sebenarnya dia sedang diuji. Diliputi dengan rasa malas, sehingga dia habiskan waktunya hanya untuk scroll saja. Jadi kaum rebahan. Bisa jadi itu juga ujian, tapi dia gak sadar. Ada juga wanita yang diuji oleh Allah dengan masalah, sehingga dia sedih, dia gak nyaman, dikit-dikit nangis, ya. Dikit-dikit dia sedih. Itu juga ujian. Sehingga apapun yang dialami manusia itu ujian. Baik. Dan ujian ini bisa bentuknya adalah hukuman atas kesalahan dia. Kita meyakini itu tujuannya adalah agar kita tidak suudzon kepada Allah. Kenapa kok hidupku selalu seperti ini? Gak enak terus. Kapan saya bisa menjalani hidup yang enak? Kan mungkin ada yang berpikir kayak gitu ya. Dia mengalami ujian ekonomi, ujian gesekan dengan suami, ujian gesekan dengan anaknya, ujian dengan teman, ujian gesekan dengan temannya, dan seterusnya.
kapan ya saya bisa hidup lebih tenang. Dia kepikiran itu terus. Sudahlah, bisa jadi ini akan menghapus dosamu atau meningkatkan derajatmu kalau kau bisa sabar. Ketika kau bisa sabar, sehingga kau bisa lebih tenang, itu semuanya akan bermanfaat bagi hidupmu. Jangan sampai suudzon kepada Allah. Kenapa Allah nggak adil sama aku? Apa yang diinginkan Allah dariku? Aku sudah seperti ini, tapi isinya hidupku selalu nggak enak. Padahal mungkin banyak kesalahan dan dosa yang dia lakukan, tapi mungkin terlupakan. Maka untuk menghalangi suudzon tadi, seorang muslim diajarkan oleh Allah, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Adapun musibah, apapun musibah yang kau alami, sebabnya adalah karena kemaksiatan yang kalian lakukan. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, ini pertanyaan yang keempat. Izin bertanya, apakah mungkin seseorang terlihat istiqomah dalam amalan-amalan lahiriahnya, tetapi sebenarnya sedang mengalami kemunduran iman? Jika mungkin, adakah tanda-tandanya dan bagaimana cara mengevaluasi diri agar tidak tertipu oleh amalan yang tampak? Itu sangat mungkin terjadi ketika ada perasaan ujub dalam dirinya. Sehingga dia ujub dengan banyak sholat, dengan banyak puasa, ujub dengan sudah senior belajar agama, ujub dengan banyak tahajud, dan seterusnya. Lalu sampai pada titik merendahkan orang lain. Sampai pada titik dia merasa dirinya ada jaminan untuk masuk surga, jaminan dan seterusnya. Itu penyakit ujub. Dan dengan sebab penyakit ujub inilah menyebabkan seseorang jadi sombong dengan ibadahnya. Sehingga hakikatnya itu terjadi penurunan iman, tapi tanpa sadar. Karena tertipu dengan lahiriah. Oleh karena itu, sesoleha apapun amal yang Anda lakukan, mau bentuknya rajin sedekah, mau bentuknya banyak ibadah, dan seterusnya, satu hal yang perlu Anda sadari, tidak ada yang menjamin itu diterima. Sehingga dari sisi mana kita harus membanggakan itu, apalagi merasa lebih tinggi dibandingkan orang lain, sementara tidak ada jaminan kalau itu diterima. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, pertanyaan yang terakhir. Mau tanya, kalau ikut menyimak orang berseteru di medsos, hukumnya bagaimana ya Ustadz? Apakah itu termasuk tidak istiqomah dalam lisan? Ikut menyimak orang yang berseteru di medsos, kalau dia menikmati, maka berarti dia ikut menikmati maksiat. Kalau dia menikmati, ikut menikmati maksiat. Dia memang tidak komen. Dia nggak ngetik apapun, nggak nulis apapun, tidak ngasih like yang manapun. Dia cuma baca dan dia menikmati. Maka dia menikmati kegiatan sengketa dan maksiat. Padahal seharusnya kalau ada seperti itu ya kita sedih. Tapi enggak, ini enggak sedih. Dia bahagia dan senang. Misalnya ketegangan antara si A dan si B, terus saling bantah-bantahan, saling ini, pendukungnya juga sama, saling bantah-bantahan, saling ini. Dan kita tidak merasa sedih, kita tidak merasa sakit hati. Ini kok muslim sama muslim kayak gini, saya jadi nggak nyaman, saya sedih. Ya. Sehingga Anda dalam hal ini menikmati sengketa itu, perseteruan itu, maka berarti Anda menikmati terjadinya hal yang nggak beres. Ya ini salah, ini masalah ya. Seharusnya kan kita, saya nggak mau tahu daripada nanti menikmati perseteruan gontok-gontokan, ini bilang A, ini bilang B. Saya nggak mau tahu. Seperti Zainab, inni ahmi lisani wa sam'i. Aku menjaga lisan dan pendengaranku, sehingga aku nggak mau tahu masalah kehormatan orang lain. Kadang orang saling membongkar kehormatan, aku nggak mau tahu. Di posisi inilah seseorang harus bisa dan pandai menjaga diri. Maka memang Anda tidak ikut berkomentar, tapi bisa jadi Anda turut menikmati ghibah dan komentar.
Dan menikmati ghibah bisa jadi turut mendapatkan dosa ghibah. Yang ngobrol itu jarak 1 meter saat Anda di kafe. Kok itu ada si A sama si B sedang membicarakan ini ya? Anda sempat dengar itu? Nah, saat Anda dengar, Anda mungkin lagi ngetik, menikmati kopi atau apa. Cuman di poin itu Anda pendengarannya mengarah ke sana. Bahkan kadang diajak bicara sama orang di depannya, ini malah ke samping. Karena pendengarannya kan bisa mengarah. Bahkan lebih detail daripada pandangan mata. Sehingga itu lagi ngobrol apa? Fokus kita ke sana. Ada banyak suara di satu tempat. Ada suara TV, ada suara orang ngobrol A, orang ngobrol B. Tapi Anda tertuju pada obrolan si A sama si B. Mana nggak merasakan kayak gitu? Itulah bentuk mencuri dengar. Dan saat Anda mencuri dengar itu, saat dia sedang ngobrol tentang kehormatan si A, tentang kehormatan si B, Anda tahu si A siapa, si B siapa yang lagi dibicarain sama X sama Z itu lagi duduk di situ. Berarti Anda turut menikmati ghibah. Tanpa pengingkaran, maka kita masuk dalam kategori mendukung atau menikmati maksiat orang lain. Dan itu bisa jadi masuk kategori perbuatan dosa dan maksiat. Karena itu kalau ada seperti ini, pilihannya antara menghindar, ya, atau Anda lupakan, pokoknya saya nggak mau dengar itu, jadi nggak fokus dengan yang lain, kalau bisa. Tapi kadang batin ini kan, terus pengennya, dengerin itu. Padahal Anda sebenarnya tidak punya kepentingan. Wallahu ta'ala alam. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Dan semoga Allah jadikan kita sebagai hamba yang istiqomah. Selalu iringi dengan doa, terutama untuk perbaikan batin. Seperti doa yang diajarkan Nabi SAW. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikanlah jiwaku potensi takwanya. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Sucikanlah jiwaku. Engkau adalah sebaik-baik zat yang bisa menyucikan jiwa hamba. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi